Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Renungan kita pada pagi hari ini bertema beres di dalam, berdampak di luar. Ayat Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Suatu peristiwa yang sangat mengagumkan terjadi di Yerusalem. Adapun sebelum peristiwa yang mengagumkan ini terjadi, sebetulnya ada beberapa peristiwa yang mendahuluinya. Yaitu yang pertama adalah munculnya masalah keluhan ketimpangan dalam hal pembagian dana sosial atau pembagian makanan di kalangan janda-janda, di mana janda-janda yang berbahasa Yunani mengeluhkan terjadinya ketidakadilan dalam pembagian makanan dengan janda-janda orang Yahudi atau yang berbahasa Ibrani, di mana janda-janda dalam kelompok bahasa Yunani merasa diabaikan karena pembagian makanan sehari-hari itu dirasa tidak adil. Karena adanya peristiwa internal inilah akhirnya para rasul mengusulkan agar memilih 7 orang dari jemaat yang tepat dan dapat mengurus peristiwa ini atau bisa melakukan tugas pelayanan dengan baik. Tugas pelayanan diakoni di antara para janda yang ada di Yerusalem. Akhirnya para rasul mengusulkan untuk memilih 7 orang dari jemaat yang ada untuk dijadikan diaken. Adapun syarat pemilihan tersebut adalah bahwa jemaat-jemaat yang terpilih itu terkenal mempunyai nama baik, mempunyai reputasi yang baik, mempunyai integritas yang baik di kalangan jemaat. Mereka penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan hikmat Tuhan. Akhirnya terpilihlah 7 orang. Di antaranya ada Stefanus dan juga ada Filipus. Yang lainnya Prokorus, Nikanor, Timon, dan Parmenas. Lalu apa yang terjadi? Setelah dipilih 7 orang jemaat sebagai diaken, akhirnya para rasul mendoakan mereka dan menumpangkan tangan memberikan berkat atas mereka. Dan hasil dari solusi itu membuat firman Allah semakin tersebar luas. Jumlah murid di Yerusalem bertambah banyak secara drastis. Dan imam-imam Yahudi yang tadinya menentang ajaran Kristus akhirnya bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mengapa bisa demikian? Timbul pertanyaan yang besar tentunya. Bagaimana bisa demikian? Yang tadinya ada masalah ketimpangan, ketidakadilan di dalam jemaat itu. Tetapi setelah ada solusi yang tepat, akhirnya justru jemaat mereka bertambah banyak. Coba kita pelajari bersama. Yang pertama, para rasul itu mau memberikan kesempatan kepada jemaat yang muda-muda untuk turut ambil bagian dalam pelayanan. Mereka tidak mau hanya aku saja yang melayani, ya. Takut mungkin pamornya diambil oleh orang lain, diambil oleh jemaat yang lebih muda. Tidak demikian. Para rasul mendapatkan hikmat dari Tuhan supaya mereka bisa fokus berdoa, bisa fokus mengajar firman Tuhan kepada jemaat-jemaat atau kepada orang-orang di luar jemaat, ya. Dan akhirnya mereka membentuk struktur organisasi yang sehat. Mereka memilih 7 orang dari jemaat yang memang dinilai punya integrasi dalam pelayanan. Akhirnya konflik internal pun terselesaikan. Janda-janda yang berbahasa Yunani merasa gembira
karena akhirnya ada pembagian makanan yang adil di antara janda-janda Yunani dan juga janda-janda Yahudi. Dan akhirnya mereka bersaksi keluar dan kesaksian itu didengar oleh banyak orang. Karena apa? Ada bukti pelayanan kasih di dalam jemaat Yerusalem. Jadi rasul-rasul fokus berdoa dan mengajar. Ketujuh diaken menyelesaikan masalah internal. Akhirnya itu tersiar di banyak orang bahwa sudah terjadi pembuktian adanya kasih. Tidak hanya teori, dan memberikan kesempatan kepada jemaat lain yang muda-muda untuk turut ambil bagian dalam pelayanan. Dari kisah ini kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Bahwa sebagai tubuh Kristus kita harus saling bersatu, saling mengasihi tanpa membedakan suku, ras, antar golongan atau antar bangsa. Kita sebagai satu tubuh Kristus. Jadi kita harus saling menolong dengan adil. Adanya sungguh-sungguh bukti kasih. Kita melakukan kasih, tidak hanya berkata-kata atau berteori tentang kasih. Dan kita juga mau melihat dari teman-teman kita, jemaat-jemaat kita mungkin yang masih muda atau yang lainnya. Masing-masing kita punya karunia-karunia yang berbeda. Berikanlah kesempatan kepada mereka supaya mereka juga bisa melayani sesuai dengan karunia-Nya. Jangan saling sikut-sikutan, dorong-dorongan, merasa nanti pamornya jadi turun ya. Enggak seperti itu, karena kita diberikan karunia yang berbeda-beda oleh Tuhan. Sebaiknya lah kita menggunakan dan kita lihat karunia dari teman-teman kita untuk kita sama-sama menggunakannya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan pada waktu kita melakukan firman, itu menjadi berita yang manis di antara orang banyak. Sehingga banyak orang yang boleh terjamah hatinya melihat bahwa kita tidak hanya berbicara teori mengenai kasih, tetapi kita mempraktekkannya. Dan di sini dikatakan dari situlah banyak orang bertobat. Sampai imam-imam yang tadinya begitu keras hatinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka pun tergerak oleh Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mendengarkannya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih ya Bapa. Kalau pada pagi hari ini ya Bapa, kami masih boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu ya Bapa. Di mana ya Tuhan, dalam kehidupan kami selalu ada masalah di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan. Tapi biarlah ya Tuhan, kami boleh berserah pada Engkau, bergantung pada Engkau. Kami mohon hikmat-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh mengambil keputusan yang tepat, berkata-kata yang tepat sesuai dengan firman-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan berilah pada kami kekuatan ya Bapa, kemampuan ya Bapa, sehingga kami boleh mengikuti setiap kata-kata Roh Kudus di dalam hati kami ya Bapa. Kami tidak mendahulukan ego kami, tetapi kami mendahulukan untuk menyenangkan Roh Kudus di dalam hati kami dengan cara menjalankan setiap hikmat yang Roh Kudus berikan di dalam hati kami ya Tuhan. Sehingga firman-Mu dapat tersebar ke banyak orang. Banyak orang boleh bersaksi mengenai kasih Kristus yang nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Satu hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami ya Tuhan ada penguasaan diri, ada kesabaran, sehingga kami boleh menjalani hari ini dengan penuh sukacita di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami panjatkan ke dalam tangan anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.